Kok suaranya kayak puasa? Memang puasa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan puasanya itu semangat gitu. Tadi kalau ditanya sama Mas Aldi ya, ini puasanya rame datang kemari, alasannya kenapa? Yang pertama ada dua alasan ini ya. Yang pertama karena menu makanannya, atau yang kedua karena kajiannya. Keduanya gitu ya. Jadi sekaligus ngaji bareng gitu ya, atau sinau bareng, belajar bersama gitu, dan juga nanti dapat takjil gratis dari takmir. Ya. Oke. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Teman-teman, ini semuanya saya lihat mayoritas adalah mahasiswa ya. Mahasiswa artinya sebagai pejuang ini. Pejuang artinya kalian ini 10 tahun, 20 tahun ke depan bakal jadi pemimpin gitu ya. Amin. Ada beberapa juga saya lihat dari jamaah kita ya di luar mahasiswa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini ya teman-teman. Berkumpul di Masjid Al-Muqtasidin FBUI ini, di mana setiap harinya sampai 27 Ramadan itu kita akan melaksanakan yang namanya kajian menjelang berbuka gitu. Kajian ini nantinya sebagai tolabul ilmi gitu ya. Ilmu kalau istilahnya dalam mahasiswa itu ilmu amaliyah, amal ilmiah gitu. Artinya kita menjadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai mahasiswa itu kita amalkan dengan baik gitu. Jadi amal kita itu berdasarkan atas ilmu juga yang kita dapatkan, yang sudah kita pelajari. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya gitu ya akan menyampaikan sedikit atau menyampaikan pemantik untuk kita nanti bisa berdiskusi gitu ya. Kajian pada sesi sore ini gitu, kajian sebelum Ramadan menjelang berbuka puasa ini. Nah, teman-teman sekalian, pada bulan suci ini kalau saya tanya gitu ya, kalau saya tanya bahwasannya bulan Ramadan sekarang ini gitu ya, bulan Ramadan kita ini itu luar biasanya bulan Ramadan itu karena apa gitu ya. Itu dulu pertanyaannya. Kenapa kok istimewa bulan Ramadan ini gitu? Ada yang bisa jawab tidak nih? Kenapa bulan Ramadan itu istimewa dibanding bulan-bulan lainnya? Bukan berarti yang lainnya juga tidak baik gitu ya, tapi ini istimewa gitu. Mungkin ada yang punya satu alasan. Ini banyak yang santri saya lihat ini. Sebenarnya ilmunya dalam-dalam ya. Iya, silakan. Mas siapa namanya? Kita nggak punya yang jalan. Oh iya. Iya, coba berdiri aja Mas kalau gitu dari depan. Oh iya, duduk boleh. Oke. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an kan gitu. Jadi kalau jadi ada dua ini. Ramadan itu gitu ya. Kalau ya atau tidak, kalau jawaban gitu ya. Atau pertanyaan yang jawabannya A atau B jawabannya gitu ya. Ini Ramadan itu istimewa
karena bulan diturunkannya Al-Quran, atau Al-Quran itu istimewa karena di bulan Ramadan? Kira-kira A atau B jawaban? Ramadan itu istimewa karena bulan diturunkannya Al-Quran, atau Al-Quran itu istimewa karena di bulan Ramadan turunnya? Apa? A atau B jawabannya? A, yang jawab A ya. Jadi keistimewaannya itu karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, teman-teman sekalian. Nah, jadi pada bulan suci Ramadan ini, yaitu bulan yang sangat diberkahi, di mana pada bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan, ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, bahwasannya dalam bulan Ramadan itu nanti pada pertengahan bulan atau 17 Ramadan biasa mengadakan yang namanya Nuzulul Quran gitu ya. Nuzulul Quran artinya kita menyambut ini bahwasanya turunnya Al-Quran itu kita maknai dengan hataman Quran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu bentuk dari ritual kita sebagai umat muslim mana meyakini dan mencintai Al-Quran dengan nuzul Quran tersebut. Nah, coba buka Qurannya nih, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Tidak usah mesti Quran mushaf ya, tapi ada yang di apa juga ya, di HP. Atau yang belum punya Al-Quran digital bisa buka di Play Store Quran UII gitu ya. Quran UII ya. Jadi UII itu punya Al-Quran digital yang sudah bisa diakses oleh publik gitu. Jadi semuanya bisa install. Teman-teman yang belum punya juga bisa menginstal sekarang di Play Store ya. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahrul Ramadhanal ladzina unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hudakum wala'allakum tashkurun ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Sebelumnya ada 183 dan 184 ya. Yang ya ayyuhallazina amanu kutiba itu ya. Sampai 185 ini. Nah, jadi Allah itu menjelaskan teman-teman sekalian, pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hudan ini, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda ya, furqan tadi, sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Nah, kita disuruh berpuasa di sini. Saum ya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan ya, dia dalam perjalanan sebagai musafir maka wajib menggantinya. Artinya ketika dalam perjalanan kita rasa kita tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, diperkenankan untuk tidak berpuasa, tapi wajib untuk menggantinya ya teman-teman. Hari yang ditinggalkan, artinya kita mengganti berapapun yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan tersebut. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, ini
pegangan kita tadi ya, bahwasannya kenapa kalau ditanya Ramadan itu sangat istimewa gitu ya. Dalam Al-Qur'an yang diturunkan Allah surat Al-Baqarah 185 tadi, teman-teman. Jadi bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai an-nur, cahaya, petunjuk, sebagai hudan gitu ya, petunjuk bagi umat manusia. Nah, bulan Ramadan juga ini sebagai bulan keberkahan, teman-teman sekalian. Bulan keberkahan. Jadi ada hadis ya, sebagaimana dalam hadis riwayat An-Nasa'i ya. Hadisnya cukup panjang ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ushabahu yaqulu qad ja'akum sahru ramadana sahru mubarakan faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Wa hadzal fazu Hammadi ibn Zaidi ukhrajahun Nasa'i an Bishr ibn Hilali. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu memberikan kabar gembira bagi para sahabat beliau saat itu, ya. Beliau bersabda telah datang kepada kalian. Jadi Rasulullah datang nih kepada para sahabatnya mengatakan bahwasanya telah datang kepada kalian bulan Ramadan ya, yaitu bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atau memfardukan atas kalian berpuasa di bulan itu. Di bulan itu dibukalah pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan di bulan itu pula ada Lailatul Qadar yang kita nantikan di malam ganjil ya. Di 20 malam ganjil sampai selesai gitu ya. Selesai Ramadan. Yang lebih baik dari 1000 malam. Jadi ada bulan yang namanya Lailatul Qadar atau malam Qadar itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi value-nya itu sangat-sangat high value gitu ya. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu maka ia terhalang dari rahmah Allah, dari rahmat Tuhan. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, jadi kita diajarkan oleh Rasulullah ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyambut bulan ini karena ini masih Ramadan kedua ya. Kemarin sebelum Ramadan kita bisa introspeksi apa yang sudah kita lakukan gitu di saat kita mempersiapkan diri menuju Ramadan ini. Maka kalau Rasul dulu ya, di Rasul dulu dengan dalam doanya Allahumma barik lana fi Rajabi wa Syahbana wa barik lana fi Ramadana. Jadi di saat mendekati Ramadan ya, Rasul itu berdoa, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Artinya 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah dipersiapkan dirinya. Rajab, setelah Rajab apa? Sya'ban. Kemudian dan bulan Sya'ban dan berkahilah pula kami di bulan Ramadan. Nah, maka di Rajab itu kita kalau di UI sangat sangat ingat. Kenapa? Karena ada bulan kelahiran UI atau miladnya UI. Kapan miladnya UI? Waduh, lupa semua ini. Ini nggak ikut apa namanya? PNDI. Awal kuliah itu apa itu? Ke-UI-an, materi ke-UI-an nggak ikut ini. 27 apa? 27 tadi sebelum Sya'ban apa? Sebelum Sya'ban Rajab ya. 27 Rajab itu lahirnya UI. Maka kita ingat itu. Jadi kalau sudah milad UI ini berarti sudah kita mau mempersiapkan bulan Ramadan juga teman-teman sekalian. Maka di UI ada seremonial milad gitu ya, di
auditorium maupun di fakultas dan berbagai kegiatan-kegiatannya. Kemudian di bulan Sa'ban kita ngapain? Berpuasa. Ada puasa apa namanya? Nisfu Sa'ban gitu ya. Itu Rasul dulu melakukan itu gitu ya. Dan kita dilatih juga ya sebelum Ramadan itu berpuasa. Jadi kalau saya sendiri juga melakukan misalnya puasa Sa'ban itu, oh ini loh mau mendekati Ramadan, saya puasa di pertengahan bulan Sa'ban tersebut gitu ya, atau disebut nisfu Sa'ban itu gitu. Kemudian sekarang kita memasuki bulan yang dinanti-nanti ya, atau bulan yang penuh keberkahan ini. Nah, kenapa ya tadi Rasul memohon keberkahan di bulan Ramadan ya. Jadi karena bulan Ramadan ya teman-teman sekalian itu merupakan bulan ya yang mana hidup menjadi dambaan setiap orang berakal sehat. Berkahnya bertambah, berkah itu artinya bertambah ya. Jadi biasa kita menyebutnya barakallah ya sudah lulus apa tadi? Siapa tadi? Tadi ada yang pakai baju hitam putih, berarti lulus apa itu? Lulus kompre atau lulus sidang skripsi atau tugas akhir gitu ya. Biasa kita memberikan ya miliun mabruk atau apa gitu ya. Ucapan selamat dan ada doa kita di balik selamat itu yaitu barakallah gitu ya. Berkah lah untukmu karena tadi sudah selesai misalnya tadi apa? Ujian TA atau ujian skripsi. Nah, itu artinya bertambah ya, teman-teman. Artinya Anda sudah bertambah. Bertambah apanya ini? Bertambah ilmunya, bertambah dari segi materialnya Anda juga bertambah sebagai sarjana sudah S1 gitu ya. Artinya tadi yang belum punya gelar, belum punya titel, ini bertambah, ada S1 di belakangnya. Sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, sarjana manajemen, yang dari teknik sarjana teknik gitu ya. Psikologi dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, ini keberkahan gitu ya. Dalam makna yang lebih luas ya, kita bisa pahami bahwasannya berkah itu berarti bertambah kebaikan. Ziyadatul khair fi al-syai. Nah, ini yang paling penting, ini value teman-teman. Yang dari dalam mau kita nantikan, yaitu bertambahnya kebaikan. Ya. Baik itu secara material maupun immateri. Ya. Kalau dari materi biasanya bagaimana kalau kita bertambah itu? Bertambah materinya. Ya tadi misalnya lulus ujian dengan nilai yang baik. IPK-nya di atas 3,5 gitu ya. Ada yang cita-citanya udah saya mau 2 aja enggak apa-apa gitu ya. Atau nasakom gitu ya. Apa itu nasakom? Nilai 1, oh jangan dong, cita-citanya kok nilai 1, yang ya, lulus kan gitu. Tapi kita punya harapan tadi sebagai mahasiswa mau lulus 3,5 ke atas supaya apa? Cum laude gitu ya. Jadi nanti waktu wisuda itu memakai selempang tulisan cum laude gitu ya. Artinya sebagai mahasiswa yang nilainya unggul gitu ya, yang unggul, yang baik gitu ya, berprestasi kan gitu di atas 3,5 tersebut. Nah, ya minimal di atas 3,0 lah kan gitu ya. Tidak nanti karena harus 3,5 dianggap wah ini saya nggak mau lulus dulu nih sebelum 3,5 ke atas gitu ya. Nanti jadi lama lulusnya. Ya 3, sudah tataran kita dalam kelulusan yang sudah aman gitu ya. Sudah lumayan gitu. Nah, itu yang materi bisa tambahnya rezeki kita gitu ya. Yang tadi belum dapat calon jodoh, ini jodohnya semakin dekat gitu kan. Mas Aldi ini manggung-manggung karena dia udah memikirkan dalam waktu dekat ini.
usahanya yang punya bisnis ya, yang punya bisnis, punya usaha, lancar usahanya ya. Jualan misalnya sambil jualan waktu kuliah berkah gitu kan, mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu ya. Itu yang materi kan gitu. Nah, ada juga berkah yang imaterial ya, teman-teman. Imaterial ini seperti ketentraman hati dan jiwa kita. Nah, gitu ya. Kita makin terasa semakin nyaman dalam menjalankan kehidupan gitu. Nah, ini banyak data-data juga teman-teman sekalian. Sehingga beberapa waktu yang lalu itu dari Direktorat Kemahasiswaan itu mengadakan seperti workshop gitu ya, untuk dosen, tendik, dan keamanan security untuk menangkal mahasiswa yang putus asa. Wah, ini bahaya nih, karena dari data-data ternyata banyak mahasiswa yang putus asa. Putus asa nggak tahu dalam macam-macam ya. Putus asa dalam hal kuliahnya, apanya, dan lain sebagainya. Sehingga ada yang seketika putus asa itu, kita lihat berita juga ada yang misalnya melakukan bunuh diri dan lain sebagainya. Itu nauzubillah untuk kita ya. Sehingga itu ditangkal karena dianggap dari data mahasiswa itu keputusasaannya sekarang makin tinggi kan gitu. Data nasional sehingga dibutuhkan itu. Nah, ini mahasiswa YB pastinya tidak begitu dong kan gitu ya. Semuanya survive, semuanya kalau ada masalah silakan Anda bisa konsultasikan kepada bisa dosen terdekat Anda, bisa teman terdekat kan gitu, yang mana itu bisa memberikan motivasi dan solusi konkret untuk Anda dalam menjalani aktivitas kan gitu. Jangan dibawa sendiri. Ini dulu kemarin beberapa hari yang lalu mahasiswa bimbingan saya ya, tidak usah saya sebutin namanya, itu sudah satu semester belum selesai. Kamu kenapa gitu ya? Masalahnya cuma satu, tidak mau berbagi. Padahal dosen pembimbing itu adalah tempat berbaginya si mahasiswa kan. Tempat, Pak ini gimana, Bu ini gimana kan gitu. Saya kesulitan di sini, silakan kalian tanyakan gitu. Nah, dia beberapa waktu lalu itu malah saya yang nanya, kamu gimana Mbak gitu ya. Saya ngomongnya Mas dan Mbak supaya enggak mengeneralisir pada satu Mas laki-laki atau perempuan. Nah, setelah ketemu plong jadinya kan gitu ya. Oh, begini tuh ya Pak. Aduh, kok enggak dari kemarin saya konsultasi. Nah, itu salah mahasiswa sendiri. Kenapa? Karena tidak mau mengkonsultasikan apa problemnya. Padahal itu mudah kan? Kalau dikonsultasikan, diobrolin, ini baiknya gimana gitu. Pasti namanya dosen itu atau supervisornya atau pembimbingnya ngasih solusi dong. Ngasih kemudahan atau jalan yang bisa ditempuh oleh mahasiswa itu gitu. Jadi itu ya teman-teman, ketentraman hati ini penting semuanya dalam menjalankan aktivitas gitu ya. Wawasan, nah ini kita sekarang lagi setiap harinya menjelang berbuka ada kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Takmir ya, Takmir Masjid FBI. Ini jadi ajang juga kita untuk menimba ilmu gitu, menambah wawasan. Di luar itu banyak sekali Anda bisa belajar gitu ya. Eranya sekarang juga era teknologi, Anda bisa belajar di mana saja. Anda mau lihat ceramahnya Ustadz Gus Baha gitu, dari mana aja sekarang bisa. YouTube-nya sudah bisa kita akses, iya kan? Mau lihat Kiai Quraisy Shihab sudah ada tafsir Al-Misbahnya sudah bisa kita lihat tuh dalam konten-konten YouTube beliau gitu ya. Dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa itu membangun. Nah, di antara hikmah bulan Ramadan itu adalah pengabulan doa bagi orang yang berdoa. Nah, ini nanti ada hadis qudsi ya teman-teman ya. Jadi hikmah bulan Ramadan tadi utamanya juga ada pengabulan doa bagi orang yang berdoa. Artinya meminta sebagai hambanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan juga adalah bulan penerimaan tobat orang yang bertobat gitu. Ini yang kita mau merasa kemarin ini banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, kita bertobat gitu ya.
Kemudian bulan Ramadan juga sebagai bulan pengampunan bagi orang yang memohon ampunan. Nah, ini ada hadis qudsi yang cukup panjang ya teman-teman, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dalam potongan hadis qudsi ini dikatakan, ya disebutkan bahwa yaqulu lahu azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri ramadana thalatha marrat hal min sa'ilim fa'utiyahu su'aluhu hal min ta'ibim fatuba alaihi hal min mustaghfiri fa'aghfirulahu. Dalam setiap malam bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla berseru sebanyak 3 kali. Adakah orang yang meminta, maka aku penuhi permintaannya? Adakah orang yang bertobat, maka aku terima taubatnya? Dan adakah, ini bertanya ya, tanda tanya dalam hadis ya. Dan adakah orang yang memohon ampunan, maka aku akan ampuni. Artinya Allah di situ dalam hadis qudsi menyatakan, mana ini orang-orang yang mau tadi memohon kepadaku, mau bertobat kepadaku, mau meminta ampunan kepada kata Allah. Jadi ini adalah bulan-bulan yang sangat-sangat istimewa, sehingga Ramadan ini bisa kita jadikan teman-teman sebagai bulan untuk kita melakukan ya atau berhijrah gitulah. Pindah, artinya dari satu yang kemarin yang masih banyak perlakuan buruk yang kita lakukan, tapi kita hijrah melakukan atau berkomitmen di masa yang akan datang kita akan melakukan perbuatan yang baik, kan begitu. Nah, jamaah Masjid Muqtasidin rahimakumullah. Jadi dalam bulan Ramadan, sebagaimana dalam firman Allah tadi surat Al-Baqarah, kita yang pasti juga tidak bisa lekat yang namanya dari saum atau berpuasa kan gitu ya. Bulan Ramadan itu identik sekali dengan bulan puasa. Maka kita sering juga menyebutnya bulan puasa gitu ya. Nah, bulan Ramadan sebagai bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa itu, ya Allah itu memberikan, jadi perintah puasa ini ya teman-teman, itu tahun kedua Hijriah ya, baru mulai diminta atau diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Artinya sekitar 1,5 tahun gitu lah ya. Rasul dari Mekah pindah ke Madinah gitu ya. Itu turun ayat untuk diwajibkan berpuasa tadi. Jadi puasa-puasa ini atau bulan Ramadan sebagai bulan puasa ini gitu ya, diwajibkan bagi kita sebagaimana sebelum orang-orang melakukannya sebelum kamu kan gitu. Artinya sebelum-sebelumnya ada puasa-puasa, tapi bukan puasa Ramadan kan gitu. Nabi Ibrahim dulu ada puasa, Nabi Isa gitu ya, ada puasa juga. Siapa itu? Ibunya Nabi Isa, Ibu Maryam itu ya. Kalau sampai ke Indonesia namanya Siti kan gitu kan. Siti Maria. Gitu. Kalau ditarik kenapa Siti kan gitu ya? Siti itu kan Jawa ya, Jawa banget gitu ya. Padahal kalau di Arab ya nggak tahu namanya Siti itu kan gitu. Tapi nggak apa-apa karena kita udah menusantara ke Indonesia, masuk nama Siti itu ada Siti Hadijah, Siti Aisyah gitu ya. Siti itu artinya bumi ya kalau dalam falsafah Jawa. Bumi itu yang memberikan apa namanya? Kalau Anda tanam padi akan tumbuh tidak di padi apa di sawah itu? Tumbuh kan? Ada tanam pohonan kan gitu. Artinya ibu atau perempuan itu sebagai makhluk yang tadi itu seperti bumi tadi itu gitu menumbuhkan. Jadi ada puasa juga aja saat Siti Maryam ya, Ibu Maryam itu gitu kan. Dan lain-lainnya banyak puasa juga. Sehingga
di bulan kedua Hijriah ini, atau sekitar 1,5 tahun setelah Rasulullah tadi hijrah ke Madinah, maka perintah untuk berpuasa Ramadan itu diturunkan oleh Allah. Nah, ini ada hadis riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, ya, minum dan syahwatnya karena taat pada perintahku. Perintahku di sini maksudnya Allah. Puasa adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Sedang sesuatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi ini sangat, jadi puasa itu sangat sakral bagi Allah sendiri, gitu ya. Karena puasa itu untuknya, yang lain-lain, amal-amal yang lain itu untukmu, silahkan, gitulah. Tapi khusus puasa ini hak prerogatif Allah itu memonopoli itu, tanda kutip ya, memonopoli. Artinya memonopoli bahwasannya puasa ini untukku, gitu ya. Nah, bukan berarti bahwasannya Allah itu butuh sebagai suatu zat yang masih memiliki keinginan sesuatu, gitu ya, kebutuhan atau ketergantungan, gitu, bukan, gitu ya. Allah itu tidak punya kepentingan dan lain sebagainya lagi, gitu. Tapi maksudnya adalah bahwasannya puasa ini untukku. Ia maksudkan itu untuk menekankan betapa seriusnya ibadah puasa bagi manusia itu sendiri di dalam menjalankan kehidupannya, pergaulannya, rumah tangga, perekonomian, kuliahnya, dan lain sebagainya sangat penting, gitu ya. Sampai-sampai ia mengorbankan dirinya, ya, seakan-akan ia butuh suatu dari ibadah puasanya manusia tadi. Ya, seakan-akan Allah itu membutuhkan itu, gitu ya. Karena dia minta dalam hadis qudsi tadi, puasa ini untukku. Amal-amal yang lain it's okay, ini untuk kalian, untuk hamba-hamba. Tapi yang puasa ini untukku. Nah, ini mengartikan bahwasanya itulah pentingnya puasa Ramadan ini yang ditekankan bagi umat mukmin, ya. Karena kalau dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, gitu ya. Jadi orang-orang yang melakukan berpuasa tadi orang yang beriman. Mudah-mudahan semua kita di sini masuk dalam golongan yang beriman. Amin. Nah, ini saya kutip dari buku. Saya dulu sering baca buku, ya teman-teman. Waktu usia kalian itu buku, banyak buku, misalnya buku M.H. Najib, gitu ya. Tahun 97 itu dia pernah nulis buku Tuhan pun berpuasa dalam tanda kutip, ya. Nah, jadi banyak sekali cerita, gitu, dan juga ada puisi-puisi yang ditampilkan dalam buku tersebut, gitu ya. Dan memberikan itu bahwasanya puasa itu value, gitu, bukan sekedar makan dan minum saja, gitu. Artinya sebagai makhluk kita itu berpuasa semuanya. Puasa dari misalnya menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek, gitu kan. Kalau kita makan kekenyangan juga kita puasa tahan nih supaya tidak berlebih-lebihan, gitu ya. Kalau yang jabatan, kalau nanti mahasiswa juga ada jabatan, ya, jabatan di lembaga mahasiswa ini. Karena kapan yang lain mana ini orangnya, saya lihat. Mau pemilihan umum raya, pemilihan umum mahasiswa, ya. Nah, artinya jabatan itu juga bisa membutakan segala sesuatu, teman-teman. Apalagi kalau jabatannya sudah sangat berbau dengan materi keuangan, gitu ya. Kalau kita jabat akan dapat insentif yang besar dan lain sebagainya. Nah, ini juga bagian ketika kita menahan, ya. Kalau kita rasa tidak sanggup untuk menjabat atau menjadi
jabatan itu sebagai penghalang kita untuk berbuat baik, kita tahan. Artinya berpuasa untuk jabatan. Bagi yang tadi kuliah gitu ya, mahasiswa kuliah, kemudian dalam ujian kok ini tampaknya bisa nyontek nih gitu ya, tapi kita tahan ini. Udah, walaupun bisa nyontek, apalagi waktu online kemarin ya, waktu daring kuliahnya asinkron ya, tidak di ruang kelas gitu. Kesempatan untuk nyontek itu sangat tinggi, bukan? Iya kan? Sangat tinggi dong. Malah bisa kerja bareng intinya gitu ya, ngejebaran dan lain sebagainya. Tapi kita nahan ini, berpuasa untuk tidak melakukan curang tadi gitu ya, kecurangan akademik tadi dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya ya, secara terang-terangan tadi Allah itu menunjukkan posesifnya, sikap posesif, dan kita sebut saja sebagai fanatik terhadap ibadah puasa tadi. Jadi dengan pernyataan tadi Allah menyatakan bahwa pekerjaan puasa hambanya merupakan milik khusus di kehambaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada ibadah-ibadah lain Allah mempersilahkan setiap pelakunya memperoleh pahala, kehormatan, manfaat khusus. Untuk soal puasa Allah memonopoli itu gitu. Nah, teman-teman jamaah rahimakumullah, di antara hikmah tadi ya, berpuasa Ramadan adalah mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita selama ini. Kita kurang bersyukur apalagi ya, setiap hari kita diberikan oksigen gratis gitu ya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Mahasiswa FBE dikasih takjil gratis. Ini nikmat juga yang luar biasa dong. Karena kalau di luaran sana beli jadinya kan gitu kan. Setidaknya yang anak kos seperti saya dulu anak kos itu mengurangi budget pengeluaran hariannya. Jadi itu nikmat ya, nikmat yang luar biasa ya, yang diberikan oleh Allah, sehingga kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Jadi ibadah puasa ini juga ungkapan rasa syukur dari seorang hamba, kita ini sebagai hamba kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat 34 ya, bisa dibuka juga ini di smartphone-nya ya. Allah berfirman yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan padanya, dan jika kamu menghitung, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi wa in ta'uddu nikmatallahi, jadi kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu tidak ada kalkulasinya ya. Maka saya sering ketika diskusi dengan salah seorang teman gitu ya. Kalau matematika manusia itu 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 gitu. Tapi kalau matematika Allah itu tidak seperti itu kawan gitu ya. Bisa 1 tambah 1, bisa 11, bisa 20, tergantung Allah itu mau ngasihnya berapa. Jadi lipatan gandanya itu sangat luar biasa gitu. Jadi jangan sekali-kali kita menghitung-hitung apa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kemarin ada yang tanya kenapa dia kemarin siapa Pak Johan ya, ada yang tanya gitu kan, kenapa nih yang rajin beribadah tapi kok tidak lebih sukses dari yang tidak beribadah gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita mengkalkulasikan secara matematis gitu ya, kita bisa diketawain sama Allah sendiri gitu ya. Tanda kutip ya ketawanya Allah ya. Artinya kita kalau kita mengasosiasikan itu ya kita dianggap lucu jadinya. Kenapa? Karena kita menganggap bahwasannya apa yang diberikan kepada kita ini itu kurang dibanding orang lain gitu. Maka kalau kita membanding-bandingkan dari segi material misalnya ya, kenapa yang lain bisa lebih hebat, lebih kaya, lebih
lebih apalagi dan lain sebagainya ya dibanding kita. Lalu kita menganggap bahwasannya ibadah kita itu lebih baik dari mereka. Nah, itu kita malah itu bisa jatuhnya kita kesombong ya, teman-teman. Jadi hati-hati untuk itu. Kita menganggap orang lain itu tidak lebih soleh dari kita. Nah, itu kesombongan yang harus kita hindari, teman-teman sekalian. Maka dulu waktu mahasiswa ada istilah juga ya, hati-hati sama orang yang sok pintar gitu. Nanti diketawain dengan sama orang yang pura-pura bodoh kan. Dia pura-pura tidak tahu gitu, padahal dia lebih tahu dari semuanya. Itu hati-hati. Karena menganggap diri kita itu wah saya sudah belajar ini paling pintar dan sebagainya gitu ya. Padahal orang lain belum tentu kan, bisa jadi mereka usaha ikhtiarnya untuk belajar itu lebih tinggi pula kan gitu. Maka ya baiknya apa? Ya kita introspeksi diri kita saja. Apa yang sudah kita lakukan sekarang ditingkatkan lagi. Apa yang kurang ini ayo ditambah lagi kan gitu supaya tidak kurang tadi kan gitu. Nah, dalam puasa Ramadan ya setidaknya ada 3 faedah, ada 3 manfaat ya. Jamaah Muqtasidin. Yang pertama adalah faedah ruhiyah. Iya. Jadi faedah ruhiyah ini adalah faedah atau manfaat kejiwaan spiritual dan juga psikologis gitu lah. Kemudian yang kedua faedah ijtimaiyah. Ini manfaat untuk sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga faedah sihhiyah, manfaat kesehatan. Nah, apa saja ya? Ya, yang pertama ini, yang ruhiyah. Jadi di antara faedah yang 3 tadi yang pertama adalah ruhiyah ya, atau kejiwaan. Ini dalam faedah kejiwaan dari puasa Ramadan ini adalah bagaimana membiasakan diri kita ini agar berlaku sabar gitu. Yang tadinya tidak sabar, yang tadinya masih apa istilahnya gemrusuk gitu ya. Tidak melakukan secara sabar gitu ya, atau saat antri gitu ya, antri dimanapun aja gitu, Anda maunya motong-motong gitu ya, mau barisan paling depan gitu, padahal Anda itu datangnya belakangan, kan harusnya antri dong kan gitu ya. Artinya kesabaran belum melekat dalam jiwa kita. Dan sabar-sabar lainnya sangat penting sabar itu kita lakukan. Allah juga pernah mengatakan bahwasannya al-islamu as-sabru was-syukru kan gitu ya. Islam itu ya sabar dan syukur. Jadi kalau kita dapat musibah, sabar. Kalau kita dapat sesuatu yang tidak enak di hati kita, sabar kan gitu. Kalau kita dapat sesuatu yang nikmat, kenikmatan, kita syukur kan gitu. Jadi ya kuncinya itu sabar dan syukur tadi. Al-islamu as-sabru wasyukru kan gitu. Kemudian tadi hawa nafsu, tadi yang kita makan. Sebenarnya kalau kita kaji-kaji puasanya nggak enak tuh ya. Nggak enak ya. Nggak enak kan. Harusnya kita makan, tapi ini kita nggak makan. Harusnya kita tadi nggak kelaparan, ini kita kelaparan. Ya puasa itu memang yang dicari sebenarnya untuk laparnya kan. Maka ada juga dulu, ayo makan ini supaya nanti nggak kerasa laparnya. Gitu. Saat sahur maksudnya, saat sahur makan A, B, C dan lain sebagainya gitu ya, supaya nggak kerasa puasanya. Loh, saya secara logik mikir, loh puasa ini kan yang dicari adalah ininya tuh, nikmatnya itu ya laparnya itu gitu kan. Jadi kita menikmati kelaparan kita itu, atau menikmati kehausan, menikmati segala-segala yang ataupun secara jiwa kita mau menginginkannya, tapi kita tahan semua. Sama seperti tadi ya, pengen harta melimpah, jabatan setinggi-tingginya, tapi kita tahan untuk itu kan gitu kan. Kan itu secara maknawi, makna puasa seperti itu kan gitu, teman-teman sekalian. Jadi
Kita di sini mau menahan, mengekang hawa nafsu kita, semuanya ini. Dalam hal duniawi, ya, mau makanan dan minuman dan lain sebagainya tadi, dan juga ekspresi, ungkapan mengenai karakteristik takwa yang tertanam dalam hati. Nah, ini diriwayatkan oleh Tabrani, ya, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Ini sering ya kalian jumpai di medsos di mana-mana hadisnya Tabrani ini kan. Jadi orang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali tadi lapar dan haus saja. Kan begitu. Nah, itu jika kita menganggap puasa itu hanya tidak makan dan minum saja gitu ya. Maka ini penting supaya mendapatkan, karena goal dari puasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa kan gitu kan. Goalnya kan takwa ini. Ini tujuan utama atau tujuan khusus dalam puasa Ramadan. Yang kedua, hikmahnya atau manfaatnya, faedahnya tadi ya, yaitu ijtimaiyah, manfaat sosial kemasyarakatan. Ini sudah sangat terlihat secara gamblang ya di kehidupan kita, bahwasannya secara sosial kita merasakan bahwasannya di luar sana itu banyak orang yang walaupun tidak bulan Ramadan itu tapi dia puasa. Artinya dalam tanda kutip dia tidak sanggup untuk membeli makanan, ya kan? Banyak tidak? Banyak ya. Orang fakir yang tidak punya rumah aja ada gitu kan. Untuk beli makanan aja susah gitu. Untuk beli makanan aja kesulitan gitu. Sehingga dia harus segala macam cara lah, yang penting bisa mendapatkan makanan. Itu bisa kita lihat di Jogja, terlihat tampak jelas juga di berbagai sisi jalan atau daerah gitu ya. Itu kita merasakan bahwasanya orang yang tadi tidak punya secara kemampuan untuk beli makanan itu, kita rasakan juga secara sosial nih. Bahwasanya saya juga merasakan bahwasanya orang kalau nggak mampu untuk makan itu seperti ini rasanya. Kemudian sosial, dari sisi sosialnya juga membentuk rasa kasih sayang antar kaum muslim gitu ya. Mana yang biasa yang kurang atau yang berkebutuhan kurang mampu gitu ya, secara kebutuhan kita lihat dan kita bantu untuk memberikannya. Maka apa saja amalan-amalan khususnya bersedekah di bulan puasa itu nanti sangat penting kan? Sehingga lipatan ganjarannya juga pahalanya sangat besar. Kita memberikan sekitar kita, warga sekitar kita, mungkin tetangga kita yang kurang mampu, kita lihat, nah kita bisa menyisihkan rezeki kita gitu ya. Donasi kan sering ya, saat Ramadan itu ngasih ke masjid untuk buka gitu ya, takjil gratis dan lain sebagainya lah. Atau tetangga kita lihat, itu yang paling penting ya. Jangan sampai tetangga di sekitaran kita itu juga di saat kita puasa mampu untuk sahur, dia nggak mampu untuk sahur. Kita cek nih sekitaran kita gitu ya. Khususnya yang orang Jogja, anak kos nanti, saya Pak kalau ngasih tetangga saya ini, saya juga nggak bisa makan Pak. Karena belum dapat bulanan ini Pak dari orang tua kan gitu. Kalau anak kos terkecuali lah kan gitu. Karena memang masih dapat subsidi dari orang tua. Oke, yang ketiga faedah sihiyah, kesehatan, manfaat kesehatan teman-teman. Nah, ada hadis yang di hadis Abu Hurairah, memang dari para ahli hadis itu dikatakan hadisnya masih tergolong lemah, tapi ini secara substansinya itu bisa kita ambil hikmahnya, kepentingannya. Jadi hadis tersebut bunyi sumun tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat gitu ya. Nah, dari pakar-pakar kesehatan medis yang lain juga menyatakan dari hasil penelitiannya mengatakan puasa ini ternyata memberikan dampak positif bagi kesehatan kita.
Nah, secara manfaat, secara sihiyah tadi, kesehatan itu ternyata memberikan tubuh kita itu jadi lebih sehat. Kenapa gitu ya? Salah satu alasannya di saat 360 hari itu berapa? 1 tahun ya? 1 tahun 12 bulan ya? 12 bulan. Nah, ada 1 bulan nih kita untuk apa itu? Ibarat mesin itu mesinnya di maintenance dulu lah gitu ya. Di maintenance di apa? Ya di maintenance, tahulah semua di maintenance. Artinya yang tadi mesin produksi dalam tubuh ini selalu dari pagi sampai siang malam itu ngunyah terus. Tapi ini kita dikasih waktu jeda. Waktu ya? Sudah kelamaan ini. Waktu 1 bulan itu untuk menahan gitu ya. Menahan, durasinya tidak lama, paling berapa jam ya? Kalau di Indonesia rata-rata berapa jam? Dari jam 4 sampai jam 6. Berapa jam itu? 14 jam gitu ya. Kalau teman-teman di daerah Skandinavia, Eropa sana itu bisa sampai 20-an jam ya, teman-teman, 20-an. Jadi kita masih tergolong yang sangat ya masih sangat mudah lah untuk melaksanakan puasa, enggak makan minum selama 14 jam itu gitu ya. Nah, jadi ini yang mana dari penelitian itu memperbaiki perut kita yang terus beraktivitas, membersihkan badan dari lemak-lemak, kolesterol itu tadi. Dalam sebulan ini secara manfaat kesehatan kita bisa lebih sehat dan menghindari sumber-sumber penyakit.
Padahal dia punya akun yang original, yang asli gitu. Tapi khusus untuk komenin yang jelas-jelas dia pakai fake account. Nah ini Anda dihindari ya, atau Anda sebagai bulan untuk menjaga badan kita melakukan hal-hal yang negatif tadi. Oke, baik, sebagai penutup teman-teman jamaah Muqtasidin rahimahumullah, ini ada puisi ya. Jadi hari ini sebenarnya ada puisi di atas di mana? Sore menyair, WI sore menyair. Kalau buka Instagramnya WI itu ada sore menyair, ya. Dan dosen, teknik, mahasiswa boleh mengirimkan rekapannya, puisinya lalu dibacakan hari sore. Tapi saya tidak bisa. Saya dulu suka nulis puisi itu, tapi puisi-puisian. Maka saya nggak dibacain kalau puisi dari sini. Nah ini puisi bagus ya. Puisi engkau puasa dari jumlah kekayaan. Bantu. Itu jatahnya Pak Dekan kan gitu. Kalau Pak Dekan pakai bantu. Judulnya pada saat tertentu gitu ya.